Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di perkuliahan berikutnya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kalian mencari landasan teori dan landasan konseptual. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam skripsi, setelah kemudian Anda menulis latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, baru kalian juga akan menuliskan tentang landasan teoritis dan landasan konseptual. Seperti apa landasan teori dan juga landasan konseptual yang akan Anda tulis dalam skripsi saudara? Marilah kita bahas secara bersama-sama dalam perkuliahan pada kesempatan hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kegunaan teori itu setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, kegunaan teori itu adalah mempertajam atau menghususkan fakta yang hendak kita selidiki atau yang kita uji. Jadi landasan teori ini merupakan, kalau boleh saya katakan, itu adalah kendaraan dalam hal kalian akan melakukan penelitian atau dalam hal kalian akan membahas skripsi yang akan Anda bahas dalam poin pembahasan. Yang kedua, kegunaan teori itu juga berkaitan dengan mengembangkan klasifikasi fakta, konsep, dan definisi. Jadi biasanya teori-teori itu terdiri dari klasifikasi fakta, fakta-faktanya seperti apa saja. Apabila dikaitkan dengan pembahasan skripsi yang akan Anda tulis nantinya, juga berkaitan dengan konsep-konsep terkait dengan skripsi apa yang akan Anda tulis nantinya. Juga bisa kemudian landasan teoritis itu bersifat definisi-definisi, masih bersifat abstrak terkait dengan skripsi yang akan Anda tulis nantinya. Jadi sekali lagi, landasan teoritis ini itu bisa berisi tentang klasifikasi fakta dan juga konsep, dan juga bisa berkaitan dengan definisi-definisi yang berhubungan dengan skripsi yang akan Anda tulis nantinya. Yang ketiga, kegunaan dari landasan teori itu kalian dapat menguji terkait dengan apa yang sudah Anda ketahui dan juga belum Anda ketahui. Seperti yang sudah saya sampaikan pada kesempatan pertemuan sebelumnya, itu dalam latar belakang masalah, Anda harus menguraikan apa yang sudah Anda ketahui dan belum Anda ketahui. Kemudian, pada landasan teori juga Anda akan menghubungkan apa yang belum Anda ketahui tersebut dengan teori-teori yang kemudian erat atau ada hubungan dengan pembahasan skripsi yang akan Anda tulis. Maka kemudian hal-hal yang belum Anda ketahui, apabila dihubungkan dengan teori yang sudah Anda masukkan dalam skripsi saudara, maka diharapkan landasan teori ini akan memecahkan terhadap apa yang belum Anda ketahui. Sehingga landasan teori ini merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi, karena melalui landasan teori ini Anda akan diberikan jalan keluar atau kemudian jalan fikir saudara dalam hal memecahkan persoalan skripsi yang Anda tulis dalam rumusan masalah saudara. Kemudian yang keempat, kegunaan dari landasan teori itu memungkinkan bagi Anda untuk dapat memprediksi fakta terkait dengan problematika hukum yang sudah Anda ambil dalam penulisan skripsi saudara. Jadi, landasan teori ini dapat memprediksi terhadap fakta-fakta yang sudah kemudian Anda ambil dan kemudian Anda akan tulis dalam skripsi saudara. Sehingga kemudian melalui landasan teori yang sudah Anda ambil, maka kemudian Anda dapat memprediksi terhadap jawaban rumusan masalah yang sudah Anda rumuskan dalam skripsi saudara. Sehingga kemudian ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi saudara. Yang kelima, kegunaan dari landasan teori itu sebagai petunjuk bagi seorang peneliti atau beberapa peneliti, atau bagi Anda sebagai penulis skripsi
yang kemudian akan menjawab atau memecahkan persoalan yang sudah Anda tulis dalam rumusan masalah. Sehingga saya dapat menyamakan landasan teori ini itu seperti halnya kendaraan. Jadi ketika Anda ingin sampai ke sebuah tempat tertentu, maka tentu kalian harus atau bisa menggunakan beberapa jenis kendaraan. Maka sama halnya menulis sebuah skripsi, itu tentu menggunakan landasan teori, sehingga kalian akan diberikan petunjuk melalui teori-teori yang Anda dapatkan atau Anda ambil dalam penulisan skripsi saudara, sehingga kemudian saudara tidak tersesat dan sesuai dengan tujuan yang akan Anda tuju dalam manfaat dan tujuan penelitian yang sudah Anda masukkan dalam skripsi saudara. Lalu bagaimana ciri-ciri dari teori? Jadi ciri-ciri teori setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, logis dan konsisten. Jadi teori yang Anda ambil nantinya itu harus logis dan konsisten, tidak kemudian bersifat kabur atau tidak jelas. Sedangkan ciri teori yang kedua adalah itu biasanya mengandung tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala tertentu. Jadi biasanya teori ini selain menjawab terhadap problematika persoalan, juga menjawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tidak mampu dijawab oleh panca indera manusia, akan tetapi kemudian teori memberikan ruang, memberikan jawaban terhadap jawaban-jawaban yang tidak mungkin atau tidak dapat dijawab oleh manusia. Sehingga kemudian teori ini menjadi jalan keluar bagi pemecahan problematika hukum yang Anda sudah ambil dalam skripsi saudara. Kemudian ciri teori yang ketiga itu biasanya bersifat tuntas. Jadi teori ini harus menggambarkan terhadap keseluruhan problematika hukum yang akan Anda ambil dalam penulisan skripsi saudara. Jadi teori sekali lagi itu bersifat tuntas, tidak kemudian teori ini bersifat sepotong-potong misalnya atau bersifat sebagian, tidak mencerminkan dari keseluruhan tema atau topik dan juga judul yang sudah kalian ambil dalam skripsi saudara. Kemudian yang keempat, teori juga bersifat atau berisi hal-hal yang tidak bersifat pengulangan. Jadi teori ini biasanya fokus terhadap satu hal saja, tidak kemudian bersifat ambigu terhadap hal-hal lainnya. Sehingga ciri teori itu harus bersifat fokus terhadap persoalan hukum tertentu dan problematika hukum tertentu. Yang kelima, ciri dari teori itu dapat diuji kebenarannya. Jadi teori ini tentu sudah dilatar belakangi melalui penelitian-penelitian yang ada dan juga harus melalui berbagai macam pengujian-pengujian sehingga kemudian teori dapat dikategorikan sebagai teori yang layak untuk dijadikan sebagai teori yang akan digunakan dalam pisau analisa atau kendaraan dalam hal Anda menulis sebuah skripsi. Jadi setidaknya ada 5 ciri yang terkait dengan teori yang akan Anda ambil dalam penelitian skripsi saudara. Sedangkan contoh-contoh teori itu bisa misalnya teori hukum murni, misalnya teori kedaulatan, juga teori keadilan, atau misalnya teori hierarki norma hukum, atau misalnya yang terkait dengan sanksi pidana atau perdata, misalnya teori sanksi hukum dan juga teori perikatan, teori perundang-undangan, dan lain-lain sebagainya. Jadi teori-teori ini banyak sekali, itu nanti tentunya saudara akan mengambil teori yang sesuai dengan pembahasan, tema, atau judul yang kalian ambil dalam penulisan skripsi saudara. Lalu kemudian, apa yang dimaksud dengan landasan konseptual? Landasan konseptual itu biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama merupakan acuan atau referensi dalam penulisan skripsi. Yang kedua simbol atau kata-kata istilah. Yang ketiga merupakan konsep dari arti masing-masing istilah. Jadi biasanya konseptual ini kedudukannya itu hanya menjabarkan terhadap pengertian-pengertian atau istilah-istilah dalam istilah teori hukum yang akan Anda ambil dalam skripsi saudara. Jadi biasanya sekali lagi
Perbedaan dari landasan teoritis dengan landasan konseptual, itu landasan teoritis itu biasanya lebih bersifat abstrak, akan tetapi landasan konseptual itu langsung menjelaskan tentang pengertian-pengertian tertentu yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang akan Anda ambil dalam skripsi saudara. Lalu apa saja yang kemudian harus ada dalam landasan konseptual terhadap skripsi yang akan Anda tulis? Jadi konseptual itu biasanya memuat yang pertama menjelaskan istilah-istilah yang kemudian belum didefinisikan berdasarkan tema, topik, atau judul yang kalian sudah ambil dalam penulisan skripsi saudara. Yang kedua, landasan konseptual itu harus berisi hal-hal yang tidak berlebihan. Artinya Anda harus fokus terhadap konsep-konsep apa saja yang akan Anda ambil atau yang akan Anda tuangkan dalam skripsi saudara. Jangan kemudian konsep-konsep yang tidak berhubungan dengan skripsi saudara itu kemudian Anda tuliskan dalam landasan konseptual atau Anda masukkan dalam landasan konseptual terhadap skripsi yang akan Anda tulis nantinya. Yang ketiga, juga konseptual itu juga harus memuat hal-hal yang diharapkan tidak terjadi pengulangan-pengulangan tertentu, sehingga skripsi Anda itu akan bersifat fokus terhadap konsep-konsep tertentu yang sudah Anda ambil dalam skripsi saudara. Jadi konseptual itu juga harus memuat hal-hal yang spesifik yang tidak bersifat pengulangan, sehingga kemudian Anda menjadi fokus dalam penulisan skripsi yang akan Anda tulis nantinya. Yang keempat, landasan konseptual itu juga berisi hal-hal yang tidak bersifat pengingkaran. Artinya di situ harus ditegaskan secara jelas konsep yang akan Anda tulis itu harus jelas tentang apa saja, sehingga kemudian dalam hal Anda menjawab terhadap problematika hukum yang sudah Anda ingin capai, dalam hal ini yang sudah tertuang dalam rumusan masalah, itu tidak dapat diingkari melalui penafsiran-penafsiran atau pemikiran-pemikiran yang tentunya tidak sesuai dengan landasan teori dan landasan konseptual. Sehingga kemudian konseptual ini juga berisi hal-hal yang bersifat bukan pengingkaran-pengingkaran terhadap problematika hukum yang akan Anda bahas dalam pembahasan skripsi saudara. Yang kelima, konseptual itu juga berisi hal-hal yang menghindarkan saudara itu terhadap hal-hal yang multitafsir atau pemaknaan yang bersifat umum. Jadi kemudian Anda juga harus memfokuskan terhadap hal-hal yang bersifat spesifik terhadap konsep-konsep hukum yang akan Anda masukkan dalam skripsi saudara. Juga yang terakhir, konseptual juga berisi tentang hal-hal yang dapat diterapkan terhadap skripsi yang akan Anda tulis nantinya melalui referensi-referensi yang sudah Anda kumpulkan, sehingga konsep-konsep hukum tersebut dapat Anda masukkan dalam skripsi yang akan Anda tulis nantinya. Untuk itu, konseptual itu merupakan referensi yang lebih konkret dari landasan teoritis yang sudah Anda tuliskan dalam skripsi saudara. Lalu seperti apa contoh dari kerangka konseptual atau konseptual yang akan Anda tulis dalam skripsi saudara? Contohnya misalnya konsep kewenangan, konsep peraturan, konsep perjanjian, konsep rumah susun, konsep kebenaran, konsep tata ruang, dan lain sebagainya. Jadi konseptual ini sekali lagi sifatnya bersifat pengertian-pengertian yang menjelaskan terhadap landasan teori dan juga menjelaskan terhadap judul, tema, dan topik yang sudah Anda ambil dalam skripsi saudara. Lalu kemudian bagaimana Anda dalam menetapkan landasan teoritis dan landasan konseptual yang akan Anda tulis nantinya dalam skripsi saudara? Tentunya dalam mengambil landasan teori dan landasan konseptual yang akan Anda masukkan dalam skripsi saudara, itu harus berhubungan dengan judul atau rumusan masalah yang sudah Anda ambil dalam skripsi saudara.
Sehingga kemudian tentu landasan teoritis dan landasan konseptual yang sudah Anda ambil itu dapat berhubungan dengan tema atau topik atau juga judul yang sudah Anda pilih, sehingga kemudian dapat memecahkan terhadap problematika hukum yang akan Anda ambil dalam penelitian skripsi saudara. Kemudian pertanyaan berikutnya, dapatkah kemudian landasan teori dan landasan konseptual itu lebih dari satu, atau menggunakan landasan teori dan landasan konseptual itu lebih dari satu? Maka jawabannya bisa saja. Kalau kemudian misalnya Anda membahas hal-hal yang bersifat rumit atau membutuhkan analisa dari berbagai macam teori dan juga konseptual yang Anda butuhkan dalam penelitian skripsi saudara. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan landasan teoritis dan landasan konseptual yang akan Anda tuangkan dalam skripsi saudara. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.